masih pingsan akibat tendangan di lehernya. Dia merasa bersama Nur Gandam. Mereka terus berjalan hingga keluar dari gerbang penyambutan. Gerbang kedua yang mengantar mereka ke taman luas nan dinaungi pohon-pohon sinar. Inilah area umum istana sebelum mereka keluar secara sempurna dari gerbang pertama dan menyusuri jalan utama di sebelah kiri di Hagia Sophia. Tanda pengenal dari Valide Sultan memudahkan semua tahap masuk maupun keluar istana Topkapi dalam dini hari semacam ini, ketika sunyi menyelimuti tempat yang pada waktu tertentu penuh para pasa dengan rombongan-rombongannya. Para perwira Sipahi yang naik turun dari kuda, para serdadu yang berbaris dalam defile, gerobak-gerobak bahan makanan dan senjata, para kodi yang memperdebatkan kaidah fikih, para pesuruh yang berlarian menyampaikan pesan maupun mengantar pesanan, para sida-sida berkulit hitam yang membawa belanjaan dalam karung bertali, prajurit Janisari yang petantang petenteng membawa senjata, hingga rakyat banyak yang bergemuruh obrolannya membicarakan pengangkatan wazir baru maupun kepala-kepala para pejabat yang dipamerkan dalam posisi digantung atau disula. Aku sudah tak tahan lagi, ingin melepas pakaian perempuan ini, bisik Nur Gandam Pasa dengan kesal begitu sampai di luar. Geli, kata Nur Gandam. Ya memang aneh, ada perempuan berpakaian seperti ini berkeliaran di harem selarut ini, kata Khotib Basah. Maka dari itu, kata Nur Gandam, sebentar lagi penjaga hamam hurem Sultan Roxelana amat ku kenal. Dia akan menyediakan ruang untuk kita bersalin baju, kata Khotib Basah. Ah, bangunan pemandian buatan Mimar Sinan itu, aku selalu ingin ke sana, mandi di sana, tapi belum pernah kesampaian, kata Nur Gandam Pasa. Yah, kurasa kita beristirahat di sana sambil menanti pagi dan mandi. Besok kita punya banyak urusan di arsip kesultanan, kata Khotib Pasa. Tidak Kanda, tidak ada besok. Malam ini juga kita ke arsip kesultanan, kata Nur Gandam Pasa. Apa? Kan tutup Dinda, kata Khotib Pasa. Kalau kau punya cara untuk bisa keluar dengan lancar dari harem di waktu selarut ini, sekaligus punya kenalan yang bisa membuat kita memasuki hamam pada jam ini, bagaimana aku tidak yakin bahwa kau punya cara untuk memasuki arsip kesultanan sekarang juga, kata Nur Gandam Pasa. Hehehe, jangan terlalu tinggi berharap kepadaku Dinda, hehehe, kata Khotib Pasa. Ayahku dulu pasti tidak salah memilih juru tulisnya. Kalau kau diangkat di usiamu saat itu yang bahkan masih terhitung kanak-kanak, kamu pastilah seorang bocah yang sangat istimewa, kata Nur Gandam Pasa. Maktub, hahaha, ini hanya suratan takdir yang harus kulalui. Tapi bagaimanapun juga kita perlu mandi dan sedikit rehat, kata
kata Khotib basah. Rehat dan mandi bisa ditunda, peninggalan ayah tidak. Kurasa bukan hanya emas dan perak yang akan kutemukan di sana, kata Nurkandam Pasha. Tepat pada saat mereka sampai di depan hamam Hurem Sultan, dua sosok bayangan di bawah sinar bulan berlari menghampiri mereka dari arah Masjid Sultan Ahmad. Wajah Orhan Aga tampak sedih, sedangkan Murad Aga lebih seperti orang khawatir. Betapapun begitu, rasa geli melihat penampilan Nurkandam Pasha dan Khotib Pasha membuat mereka berdua nyaris terkikik. Ada apa? Tanya Khotib Pasha. Sebaiknya kalian berdua segera berganti baju, sebab berita yang kami bawa hanya pantas didengar oleh lelaki sejati, kata Orhan. Mereka berempat memasuki hamam yang sebenarnya tutup. Penjaganya, seorang sida-sida Sirkasia berusia paruh baya, langsung mengenali Khotib Pasha, tersenyum usil dan menunjuk sebuah ruang ganti untuk mereka bersalin busana. Selama dua orang itu berada di kamar ganti, terdengar suara-suara gaduh di luar, dan Murad bergegas melihat keadaan. Ada apa? Tanya Khotib Pasha yang terlebih dahulu keluar dengan busana rapi. Sepertinya ini bagian dari kabar yang kami bawa. Kesatuan-kesatuan Janisari dari Hippodromos diberangkatkan untuk membantai orang-orang Yunani di Vener, jawab Orhan. Ya Rob, kata Khotib basah. Dan kuharap Tuanku Nurkandam dan Khotib Pasha tabah, kata Orhan. Apalagi? Tanya Nurkandam yang muncul kemudian. Syekhul Islam, kata Orhan. Ada apa dengan Abuya? Tanya Khotib Pasha. Syekhul Islam Halil Effendi telah meninggal, kata Orhan. Apa? Nurkandam Pasha berseru tidak percaya. Air matanya meleleh dan dia tertunduk dengan pandangan kosong. Inna lillahi maktub. Ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya dengan kasih sayang yang luas. Bagaimana kejadiannya Murad Aga? Padahal kami dengar dari Valide Sultan, beliau hanya akan dibebas tugaskan dan akan dibuang ke Pulau Lemos. Iya kan Dinda? Kata basah Khotib. Yang ditanya masih menerawang dengan air mata tidak berhenti mengalir. Yang kami dengar, ujar Orhan, beliau meninggal dalam penyiksaan sebelum sempat diberangkatkan ke pengasingan. Lukanya mengalirkan pendarahan yang hebat dan para dokter kesultanan tidak berhasil menyelamatkannya. Semoga Allah merahmatinya, kata Orhan Aga. Nurkandam yang semula tertunduk bertumpu lengan dan menutupkan telapak ke mukanya kini mendongak sejenak. Sultan? Tanya Nurkandam. Katanya sedih dan menyesal juga. Besok beliau akan memimpin langsung pemakaman Syekhul Islam, kata Orhan.
Sudah 13 tahun dan aku masih selalu bingung dengan sultan kita ini, ujar Kotepasa menghela napas. Dulu sikap beliau yang tidak jelas kepada Vezir Azamnya sendiri membuat ayah Dinda Nurkandam harus terkorban melawan para Janisari yang memberontak. Terkesan beliau menggunakan Janisari untuk menyingkirkan tuanku Alemdar Mustafa Pasha. Tapi setelah itu para komandan Janisari yang terlibat juga dipenggal dengan alasan memberontak kepada Sublime Porte. Sekarang gara-gara Haji Khalil Effendi tidak mau mengesahkan fatwa membolehkan membunuh orang-orang Yunani di Istanbul untuk menekan para pemberontak di semenanjung Ionia, beliau ditangkap dan disiksa sampai mati. Lalu hari berikutnya beliau mau memimpin sendiri pemakaman penghormatan. Kata Kotepasa. Tapi kita harus hadir, Kanda, seru Nurkandam. Kotepasa mengangguk lemah. Tepat ketika Murad masuk dan meminta sida-sida penjaga hamam menutup pintu rapat-rapat. Sebaiknya kita tidak hadir ke pemakaman, ujar Murad. Kenapa, Umu? Tanya Nurkandam. Beberapa sumber wartaku di Korp Janisari menyampaikan bahwa pemakaman Syekhul Islam Haji Khalil Effendi dan sahabatnya Patriark Georgius Angelo Paulus akan digunakan pula untuk mengenali, mencatat, dan kalau perlu menangkap para pendukung pemberontakan Yunanistan. Maafkan aku, Pasha, tapi sumber wartaku juga mengatakan telah diketahui bahwa beberapa hari yang lalu Nurkandam Pasha dan Tuan Khotib mengadakan pertemuan dengan Syekhul Islam dan Patriark di Katedral Saint George untuk mendukung pemberontakan Yunanistan, kata Murad. Fitnah keji. Mata Nurkandam berkilat mendengar penjelasan itu. Ya, masalahnya kita difitnah oleh pihak yang berkuasa, sahut Organ sambil menghela napas. Maktub, masih ada pihak-pihak di Sublime Porte maupun Janisari yang mendendam pada almarhum ayahmu Dinda. Kedatanganmu kemari ditambah pengesahan warisanmu agaknya membuat beberapa pihak merasa terancam, kata Kotepasa. Aku tidak mengira hidup di Istanbul akan serumit ini, kata Nurkandam kemudian. Tapi setidaknya lorong-lorong di kota ini tidak sebau gang-gang di Kairo, bukan? Ngeri kota itu, di mana-mana manusia maupun keledai sama-sama buang air sembarangan, sahut Kotepasa sambil tersenyum, dan yang lain pun tertawa kecil. Kanda selalu bisa membuat kami tersenyum, bahkan di saat-saat seperti ini, kata Nurkandam. Maktub, kata Kotepasa. Jadi malam ini sebaiknya kita berlindung di sini dulu, timpal Murad. Istana Ibrahim Pasha terlalu berbahaya sekarang, kata Murad lagi. Apa boleh buat, kata Kotepasa mengangguk-angguk. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Hal yang paling mudah ditebak
Justru yang paling sering diremehkan, kata Kotip Basah kemudian. Kalau begitu Kanda benar, ujar Nur Kandam. Tentang apa? Tanya Kotip Basah. Bahwa kita perlu mandi di sini. Pemuda itu tersenyum. Mandi setelah hari yang berat di Istanbul. Mungkin suasana terasa aneh karena kita sedang berduka cita, tapi justru karena kita esok perlu menata banyak hal untuk dilakukan. Kita perlu mandi untuk menyegarkan tubuh maupun pikiran. Dan agaknya setelah ini kita tidak akan lama berada di ibu kota. Mungkin tidak akan ada kesempatan lagi untuk menikmati hammam, kata Nur Kandam Basah. Dan pada jam begini aku bisa meminta ruang-ruang khusus yang bersifat pribadi untuk masing-masing kita agar bisa mandi sendiri-sendiri, kata Kotip Basah. Layanan yang akan hilang di waktu seperti ini adalah tukang pijatnya, kata Kotip Basah lagi. Tidak masalah, justru kita jadi tidak canggung Kanda, kata Nur Kandam. Sida Sirkasia penjaga hammam menunjukkan ruang mandi untuk masing-masing mereka dan membagikan beberapa lembar kain, sabun, serta pilihan minyak terapi. Kotip Basah ingat dia memasuki ruang uap hangat yang dindingnya dilapisi keramik isnik bergelasur biru, hijau, dan merah. Dengan membawa minyak cengkih dan sabun serta kayu manis. Kemudian dilepaskannya pakaian hingga tersisa dalaman seluar saja. Dipakainya bagiak kayu yang akan melindungi kakinya dari sengatan panas lantai batu licin ruangan itu. Atap kubahnya yang terbuat dari timbal berkerangka baja menaungi dan menahan uap air hangat dari ceruk-ceruk berpancuran logam di sisi-sisinya. Nun di tengah ada bak penampung untuk para pengunjung merendam kakinya. Tersedia gayung berlapis timah bergagang panjang yang bisa dipakai untuk mengguyuri kepala dan tubuh dengan air yang sama. Kotip Basah memejamkan mata, menikmati terlebih dahulu kehangatan ruangan yang mulai membuka pori-pori kulitnya. Digerakkannya badannya dengan membungkuk-bungkuk, menengok-nengok, menyamping, merentang tangan, menekuk-nekuk lutut, dan memutar-mutar leher. Bulir-bulir peluhnya mulai timbul di seluruh bagian kulit, terasa menetes keluar, membawa serta kepenatan, beban pikiran, dan ketidaknyamanan perasaan. Kulit kepalanya tak ketinggalan, mengalirkan keringat hingga berleleran di celah rambut dan membasahi wajah hingga tengkuk. Diambilnya batu apung yang tersedia dalam ceruk, digosoknya badannya, tangannya, kakinya, hingga persenyawaan daki tipis dan sel-sel kulit mati yang menempel di kulitnya terkelupas. Setelah berulang kali mengguyurkan air dengan gayung ke kepala dan tubuhnya, sabun kayu manis yang harum kini dia balurkan ke badannya. Kotip Basah selalu merasakan jiwanya mengembara ke timur tiap kali mencium aroma kayu manis dan cengkih kesukaannya. Jazirah asal rempah-rempah,
Kepulauan Nusantara, Kesultanan di Jawa. Dari kepala, sabun itu dia ratakan ke bawah, dari wajah ke arah dada hingga kakinya. Diambilnya sikat jerami dari gantungan di dekat duduknya. Digosok-gosokkannya sikat jerami itu, seakan dia ingin agar seluruh busa beraroma kayu manis itu merasuk ke dalam pori-porinya. Setelah itu kembali dia memejamkan mata beberapa menit. Berbagai kilasan hidup yang telah terjadi maupun aneka angan dan cita berkelebatan di benaknya. Ketika bayangan-bayangan itu mulai menekan lagi ketenangan pikirannya, dengan gayung timah dia guyurkan bilasan air hangat ke kepala dan badannya. Tiap kali dia jeda guyuran itu, dia hayati aliran air di sela-sela rambut yang lalu menetes-netes dari ujung hidung. Di dagunya yang terdapat bekas cukuran janggut demi penyamaran ke harem, dan dari bagian bawah cuping telinganya. Setelah merasa puas, dia berpindah ke bagian tengah ruangan yang dilengkapi dengan meja batu setinggi pinggang untuk berbaring. Iya, di situ biasanya petugas pemijat hamam yang berbadan besar dan berkumis baplang membantu para pengunjung melemaskan ketegangan otot-otot mereka. Sejak dulu dia merasa geli dan tidak nyaman soal yang satu ini. Dia memilih mengurut-ngurut sendiri bagian tubuhnya yang pegal dan linu dengan minyak cengkih. Dibatasi tirai kain yang lembab, ruangan sebelah berisi kolam dingin dengan air mawar untuk berendam, menyegarkan diri setelah selesai pemijatan. Pote Pasa baru menyemplungkan tubuhnya sampai sebatas pipi ketika dia mendengar pintu bilik hamamnya digedor-gedor keras. Lamat-lamat Potip mulai kembali kesadarannya. Dia mulai sadar dari pingsannya. Tangannya masih terikat, kakinya pun masih terikat. Dia tersandar di tiang, dan seorang wanita telah datang menyeka pipinya.